Pertama-tama siapkan 7-8 keping biskuit Oreo. Jika mau lebih ekonomis boleh juga pakai biskuit Rio. Nah, jadi ini biskuitnya kita hancurkan menggunakan tangan seperti ini. Jika sudah, kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci lalu masukkan 170 gram gula pasir, kemudian tambahkan dengan setengah bungkus bubuk agar-agar bening. Lanjut tambahkan dengan 20 gram bubuk jelly, bisa juga pakai Nutrijel plain. Kemudian tambahkan dengan seperempat sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair. Selanjutnya semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan dengan 800 ml susu cair. Nah, untuk susu cairnya ini saya pakai susu cair UHT mungkin ya teman-teman. Nah, selanjutnya puding ini akan saya masak sambil terus diaduk, jadi ini dimasak menggunakan api sedang. Untuk penggunaan susu cairnya juga boleh diganti dengan susu kental manis yang dicairkan ya teman-teman. Jika pakai susu kental manis, untuk takaran gulanya bisa dikurangi. Nah, apabila pudingnya sudah mendidih seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Selanjutnya siapkan layang ukuran 20 cm yang sebelumnya sudah dibasahi air. Lalu tuang pudingnya ini sebanyak kurang lebih 2 sendok sayur terlebih dahulu. Kemudian masukkan biskuit Oreo yang sudah kita hancurkan tadi ya. Nah, apabila biskuit Oreo-nya sudah masuk semuanya, kemudian timpa lagi menggunakan puding susunya tadi ya. Jadi untuk total puding susu yang kita masukkan ini sebanyak kurang lebih 500 ml ya. Jika sudah, kemudian ini akan saya sisihkan dan ditunggu hingga benar-benar membeku. Nah, untuk sisa pudingnya tadi akan saya tambahkan 1-2 bungkus mie bubuk ya teman-teman. Jika kalian mau lebih enak boleh pakai 2 bungkus. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, supaya warnanya lebih coklat, ini saya tambahkan 1 tetes pasta coklat ya teman-teman. Untuk penggunaan pasta coklatnya bisa di skip. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini puding Oreo-nya sudah benar-benar membeku ya teman-teman. Kemudian ini bisa dikeluarkan dari loyangnya. Untuk cara mengeluarkannya bisa menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini ya. Nah, kemudian pudingnya ini akan saya gulung secara perlahan saja ya. Kemudian masukkan pudingnya ke dalam botol minuman yang sebelumnya sudah saya siapkan ya. Untuk botol minumannya ini bebas ya, kalian juga boleh menggunakan botol air mineral. Untuk botolnya ini saya pakai kemasan 1 liter ya. Kemudian ini pudingnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan kembali puding Milonya tadi sampai benar-benar mendidih seperti ini ya teman-teman. Karena kalau kurang panas nanti pudingnya tidak akan menempel. Selagi masih panas, kemudian tuang puding Milonya tadi ini dituang ke dalam celah-celah puding Oreo-nya tadi ya. Gunakan sumpit yang agak panjang seperti ini untuk merapikan supaya puding Milonya ini bisa mengalir sampai ke bagian bawah. Nah, jadi ini dituang sampai penuh ya teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian pudingnya ini akan saya tunggu hingga benar-benar membeku ya. Supaya lebih cepat membeku boleh disimpan ke dalam kulkas. Nah, jika dirasa pudingnya sudah benar-benar membeku, kemudian ini bisa dikeluarkan dari botolnya. Untuk mengeluarkan dari botolnya bisa menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini ya.
Nah, kemudian ini bisa dipotong-potong sesuai selera. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk hasilnya ini beneran cantik banget ya. Nah, untuk resepnya atau bahannya bisa dikreasikan lagi ya teman-teman, karena biasanya beda cetakan, takarannya juga akan berbeda. Nah, untuk takaran gulanya ini bisa ditambah atau bisa dikurangi ya teman-teman. Jadi untuk tingkat kemanisan bisa disesuaikan lagi. Bagaimana, mudah banget kan cara bikinnya? Jadi silahkan dicoba resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Pertama-tama masukkan 130 gram gula pasir. Kemudian tambahkan dengan secukupnya vanila cair. Lanjut masukkan dengan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan dengan 2 bungkus bubuk minuman cappuccino. Nah, untuk mereknya ini bebas ya teman-teman. Lanjut tambahkan dengan Nutrijel. Ini saya pakai Nutrijel plain ya. Nah, untuk Nutrijel plainnya ini saya pakai 2,5 bungkus ya teman-teman, atau sekitar 25 gram. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata. Apabila sudah tercampur merata, kemudian tuang 800 ml susu cair. Untuk susu cairnya ini saya pakai susu UHT full cream ya teman-teman. Kalian juga boleh menggunakan kental manis yang dicairkan. Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian ini pudingnya akan saya masak. Jadi ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Apabila pudingnya sudah mendidih seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Kemudian sisihkan puding sebanyak 300 ml. Untuk yang puding sebanyak 300 ml tadi akan saya tambahkan di sisi ya. Untuk di sisinya ini saya pakai 60 gram. Kemudian ini akan saya cairkan ya. Jadi ini dimasak menggunakan api kecil saja. Nah, apabila di sisi atau coklat batangnya ini sudah mencair, kemudian ini bisa dimatikan ya apinya. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 cm yang sebelumnya sudah dibasahi dengan air. Kemudian percikan puding coklatnya tadi ya, caranya seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan saya tuang puding cappuccino-nya tadi ya teman-teman. Jadi ini dituang secara perlahan, sedikit demi sedikit dulu ya. Nah, apabila sudah dituang semuanya, kemudian pudingnya ini akan saya tunggu hingga benar-benar membeku. Nah, ini hasilnya setelah pudingnya sudah membeku ya teman-teman. Kemudian ini bisa dikeluarkan dari loyangnya dengan menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya balik. Nah, pada tahap ini sebaiknya pudingnya ini ditusuk-tusuk menggunakan garpu ya teman-teman, supaya pudingnya bisa merekat. Nah, ini tadi pudingnya sebenarnya sudah saya tusuk-tusuk menggunakan garpu ya teman-teman, tapi maaf tidak terekam. Selanjutnya ini pudingnya bisa digulung secara perlahan seperti ini ya. Nah, selanjutnya masukkan puding yang sudah digulung tadi ke dalam tabung botol minuman seperti ini ya. Ini kemasan 1 liter, untuk diameternya sekitar 7,5 cm. Nah, ini sisa puding perciknya tadi ya teman-teman, ini sudah membeku. Kemudian ini bisa dicairkan kembali. Jadi ini ditunggu hingga pudingnya benar-benar mendidih kembali ya teman-teman, supaya nanti bisa merekat. Nah, apabila pudingnya sudah benar-benar mendidih seperti ini, kemudian bisa dimatikan ya apinya. Selagi puding coklatnya ini masih panas, kemudian bisa dituang ke dalam sela-sela puding yang sudah digulung tadi ya sebelumnya.
Nah, jadi bisa dibantu menggunakan sumpit panjang seperti ini ya teman-teman, supaya puding coklatnya ini bisa mengalir sampai ke bagian bawah. Jika sudah, kemudian pudingnya ini bisa disimpan ke dalam kulkas supaya cepat membeku ya. Nah, apabila pudingnya sudah benar-benar membeku, kemudian bisa dikeluarkan ya dari tabungnya. Jadi bisa dikeluarkan dengan cara seperti ini ya, bisa dibantu menggunakan tusuk sate. Nah, selanjutnya potong-potong pudingnya ya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi untuk tampilan pudingnya ini menarik banget ya teman-teman. Selain tampilannya yang menarik, pudingnya juga sangat enak dan juga coklat. Puding ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk hidangan saat ada acara keluarga ataupun untuk acara arisan. Gimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, silahkan dicoba resepnya. Terima kasih. Pertama-tama masukkan 50 gram gula pasir, kemudian tambahkan dengan seperempat sendok teh garam. Nah, selanjutnya ini saya pakai 1 sendok makan Nutrijel ya, untuk rasanya bebas. Ini saya pakai rasa leci. Ini jadi untuk Nutrijelnya ini pakai sekitar setengah bungkus ya teman-teman. Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jika sudah, masukkan air. Untuk airnya saya pakai sekitar 250 ml. Kemudian semua bahan ini diaduk hingga benar-benar tercampur merata. Selanjutnya pudingnya akan saya masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Nah, apabila pudingnya sudah mendidih, kemudian segera matikan apinya. Selanjutnya bagi menjadi 4 bagian, ini masing-masing sekitar 1 sendok sayur. Selanjutnya tambahkan 1-2 tetes pewarna kuning. Ini harus segera diaduk sebelum pudingnya mulai membeku. Untuk yang warna selanjutnya saya pakai 1 tetes pewarna merah cabai. Kemudian saya juga pakai pewarna hijau dan juga pewarna biru. Untuk pewarnanya ini bebas ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika sudah, kemudian pudingnya akan saya sisihkan dan ditunggu hingga benar-benar membeku. Setelah pudingnya sudah benar-benar membeku, kemudian ini akan saya potong-potong. Untuk cara memotongnya ini bisa disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian pudingnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci lalu masukkan 15 gram bubuk jelly, bisa juga pakai Nutrijel plain. Nah, selanjutnya masukkan juga sisa Nutrijel lecinya tadi, lalu tambahkan dengan gula pasir. Untuk gula pasirnya saya pakai sekitar 130 gram. Lanjut tambahkan dengan seperempat sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair. Selanjutnya semua bahan ini akan saya aduk-aduk. Jika sudah tercampur merata, kemudian masukkan susu cair. Untuk susu cairnya ini saya pakai sekitar 600 ml. Selanjutnya semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jika sudah, ini akan saya masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Nah, apabila pudingnya sudah mendidih seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Selanjutnya sisihkan pudingnya kurang lebih sebanyak 300 ml.
Bagi pudingnya masih panas, kemudian masukkan puding warna yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar, tapi jangan terlalu lama untuk mengaduknya. Kemudian tuang pudingnya ke dalam loyang. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 20 cm yang sebelumnya sudah dibasahi dengan air. Nah, ini puding warnanya memang sedikit luntur seperti ini ya teman-teman, tapi ini tidak masalah ya. Nah, kemudian pudingnya ini akan saya tunggu hingga benar-benar membeku. Nah, apabila pudingnya sudah membeku, kemudian ini bisa dikeluarkan menggunakan tusuk sate seperti ini ya teman-teman, supaya lebih mudah. Jadi untuk tampilan permukaan pudingnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sebaiknya permukaan pudingnya ini ditusuk-tusuk menggunakan garpu atau tusuk sate terlebih dahulu ya, sebelum digulung. Selanjutnya masukkan puding yang sebelumnya sudah digulung tadi ke dalam botol. Untuk botolnya ini saya pakai ukuran sekitar 1 liter. Nah, ini tadi karena saya kelupaan, ini saya tusuk-tusuk terlebih dahulu ya pudingnya menggunakan tusuk sate, supaya pudingnya nanti bisa merekat dan juga tidak mudah lepas. Sebaiknya pudingnya ini ditusuk-tusuk terlebih dahulu sebelum pudingnya digulung seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya panaskan kembali sisa pudingnya tadi ya. Ini harus benar-benar mendidih supaya pudingnya nanti bisa merekat dan tidak mudah lepas. Nah, jadi pudingnya ini harus segera dituang selagi masih panas ya. Ini dituang ke celah-celah puding yang sudah kita buat tadi ya. Nah, jadi ini harus sambil ditusuk-tusuk menggunakan sumpit panjang seperti ini ya. Jadi tujuannya supaya pudingnya nanti bisa mengalir sampai ke bagian bawah. Jika sudah, kemudian pudingnya ini akan saya tunggu hingga benar-benar membeku. Nah, apabila pudingnya sudah benar-benar membeku, kemudian bisa dikeluarkan dari toples atau botol minumannya tadi dengan bantuan tusuk sate seperti ini ya. Nah, jadi untuk hasil pudingnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk tampilan pudingnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tips agar pudingnya tidak retak saat digulung, sebaiknya gunakan bubuk jelly atau Nutrijel ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita hanya memakai bubuk agar-agar, nanti hasilnya akan retak dan juga tidak bisa digulung seperti ini ya. Bagaimana mudah banget kan cara bikinnya? Jadi silahkan dicoba resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Pertama-tama siapkan air mendidih sebanyak 400 ml, lalu masukkan sabun mutiara putih sebanyak 50 gram. Lanjut tambahkan dengan pasta taruh secukupnya ya. Nah, kemudian ini akan saya masak menggunakan metode 5-30-7 supaya untuk menghemat gas ya. Nah, setelah dimasak sekitar 5 menit, kemudian matikan apinya dan ini akan saya diamkan selama 30 menit. Setelah sekitar 30 menit didiamkan, ini sabun mutiaranya belum matang ya teman-teman. Kemudian ini akan saya masak kembali selama 7 menit. Setelah dimasak kurang lebih 7 menitan, ini akan saya diamkan kembali ya teman-teman. Jadi ini sabun mutiaranya memang belum matang, jadi ini akan saya diamkan kembali. Jangan lupa kancinya ditutup. Nah, setelah didiamkan kurang lebih selama 30 menitan, ini sabun mutiaranya sudah benar-benar matang ya teman-teman. Kemudian ini akan saya bilas menggunakan air dan akan saya tiriskan. Jadi untuk sabun mutiaranya ini dibilas menggunakan air matang ya sebaiknya. Selanjutnya siapkan panci, kemudian tambahkan dengan 20 gram bubuk jelly atau bisa juga pakai Nutrijel plain. Lalu ini saya tambahkan dengan setengah bungkus bubuk agar-agar bening dan juga 170 gram gula pasir. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga 1 lembar daun pandan. Selanjutnya tambahkan dengan vanila cair secukupnya. Nah, kemudian semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Nah, selanjutnya tuang santan ini sebanyak 800 ml ya teman-teman. Ini saya pakai santan kekantalan sedang. Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Sudah tercampur merata, kemudian pudingnya akan saya masak sambil terus diaduk. Jadi pudingnya ini dimasak menggunakan api sedang ya. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Nah, untuk daun pandannya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian sisihkan adonan puding ini sebanyak 300 ml. Nah,
untuk sisanya tadi akan saya tambahkan sagu mutiara yang sudah dimasak tadi ya. Jangan lupa sebelumnya sudah ditiriskan terlebih dahulu. Kemudian ini akan saya masak kembali sampai pudingnya ini mendidih kembali ya teman-teman. Jika pudingnya sudah mendidih kembali seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Lalu siapkan loyang yang sudah dibasahi air ya sebelumnya. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 20 cm. Kemudian tuang semua pudingnya. Lalu ini jangan lupa untuk dibuang ya, untuk busa-busa yang ada di permukaan pudingnya. Nah, apabila busa-busanya ini sudah disisihkan, kemudian pudingnya ini akan saya tunggu hingga benar-benar membeku. Nah, ini pudingnya sudah membeku, kemudian akan saya keluarkan dari loyangnya. Ini saya pakai bantuan tusuk sate ya untuk mengeluarkan. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya balik. Lanjut, ini akan saya gulung. Jadi ini digulung secara perlahan saja ya teman-teman. Untuk botolnya ini saya pakai botol tabung minuman seperti ini ya teman-teman. Kalian bebas boleh memakai botol air mineral. Kemudian masukkan pudingnya ke dalam botol yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, untuk botolnya ini kemasan 1 liter. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk sisa puding santan yang sudah membeku tadi, kemudian ini akan saya panaskan kembali dan ditunggu hingga pudingnya benar-benar mendidih ya teman-teman. Pastikan pudingnya ini benar-benar mendidih supaya nanti pudingnya bisa merekat. Lagi pudingnya masih benar-benar panas, kemudian ini dituang ke celah-celah puding yang sudah kita gulung tadi. Nah, ini sambil dituang, sambil ditusuk-tusuk menggunakan sumpit seperti ini ya, supaya pudingnya bisa mengalir sampai ke bawah. Nah, jika sudah, kemudian pudingnya ini bisa disisihkan dan ditunggu hingga benar-benar membeku. Setelah pudingnya sudah benar-benar membeku, kemudian ini akan saya keluarkan. Ini bisa menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini ya. Nah, ini tadi pudingnya saya simpan di kulkas ya teman-teman, untuk memastikan pudingnya benar-benar set. Nah, kemudian pudingnya bisa dipotong-potong sesuai selera. Nah, untuk botol atau cetakan yang digunakan ini bebas ya, kalian boleh menggunakan yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, untuk tampilan pudingnya ini beneran sangat menarik dan juga cantik banget ya teman-teman. Selain tampilannya yang menarik, pudingnya juga sangat enak dan juga segar. Nah, puding ini juga cocok banget ya teman-teman untuk dijadikan ide jualan. Untuk rasanya ini manisnya pas, gurih, dan juga ada kenyal-kenyal dari sagu mutiaranya ya. Ini ada rasa taronya tadi, jadi lebih wangi. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.